Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang tampaknya mempunyai benang merah, yaitu sabda Allah. Banyak reaksi, banyak sikap kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ada yang dengan tekun mendengarkan sabda Tuhan. Ada yang penuh perhatian, ada juga yang menemukan satu kata yang menarik, yang dapat menjadi refleksi bagi dirinya sendiri untuk perjalanan hidup sebagai umat beriman. Dan sabda Tuhan tampaknya menjadi hal yang menarik dalam hidup kita. Dan hal ini menjadi sebuah refleksi bagi kita, apa peranan sabda Allah dalam hidup kita.
Kalau kita mendengarkan, mengikuti perayaan Ekaristi, kita akan mendengarkan yang pertama, bacaan dari ini dan itu. Ketika lektor sudah membacakan, di akhir akan mengatakan, demikianlah sabda Tuhan. Ada sebuah perbedaan di situ. Yang pertama, bacaan dari sekian dan sekian. Yang terakhir menjadi demikianlah sabda Tuhan. Ingin mengajak kepada kita bahwa teks-teks kitab suci itu yang berisi tulisan-tulisan suci itu kemudian berproses dalam diri kita menjadi sabda Tuhan. Allah sendiri yang bersabda kepada kita, Allah sendiri yang menggugah hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Dan hal itu kemudian yang kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya dalam perjanjian lama, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada sore hari ini. Kita mendengarkan bagaimana bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan, mendengarkan sabda Tuhan, Taurat Tuhan yang dibacakan oleh Ezra. Lalu sikap mereka apa? Sikap mereka sama dengan orang-orang yang mungkin kita alami saat ini. Ada dengan tekun, ada dengan penuh perhatian mendengarkan sabda Tuhan. Dan kita mendengarkan dan bagaimana tadi dalam bacaan pertama, di mana mereka kembali berefleksi, bereaksi dalam hatinya ketika mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang dibacakan oleh Nabi Ezra. Kemudian diberikan reaksi dengan menangis. Beberapa orang tersentuh lewat sabda yang dibacakan itu. Dan kita tahu bahwa Taurat Tuhan menjadi hukum bagi bangsa Israel pada zaman itu. Hukum Taurat adalah perintah yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Perjanjian ini adalah perjanjian penyelamatan. Berisi penyelamatan dari Tuhan agar bangsa Israel menaatinya. Hukum Taurat memiliki makna tentang kasih. Dalam bacaan Injil pun kita mendengarkan bagaimana pertama-tama Lukas menyampaikan alasannya mengapa dia menuliskan Injilnya. Mengapa Lukas menuliskan Injil Lukas itu sendiri? Pertama-tama agar semua orang dapat melihat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya secara teratur. Karena pada waktu itu banyak beredar kabar peristiwa berita-berita tentang Yesus dan murid-muridnya. Maka Lukas berpikir agar semua itu dapat teratur, ia menuliskan dalam sebuah kitab. Selain itu, Lukas juga ingin agar orang yang membaca kitab ini dapat yakin bahwa memang yang diajarkan Yesus itu sungguh benar. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu sungguh-sungguh menjadi hal yang patut kita dengarkan. Itulah demikian mengapa Lukas menuliskan Injilnya. Hampir sama dengan apa yang dialami oleh Ezra ketika dia membacakan hukum Taurat, membacakan Taurat Tuhan. Yesus pun membaca sebuah kitab dalam rumah ibadat. Dan ia membacakan kutipan dari kitab Nabi Yesaya.
Ia melanjutkan dengan sebuah pengajaran yang tentu saja sesuai dengan apa yang baru saja ia bacakan. Ia menegaskan ketika kamu mendengarnya nas ini, maka tergenaplah nas ini. Kedua bacaan ini, baik dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil, ada benang merah. Sekali lagi, yaitu sabda Allah. Kita yakin bahwa sabda Tuhan disampaikan kepada umat Allah lewat orang-orang yang dipilihnya. Oleh para nabi, oleh para penulis kitab suci, oleh para murid, dan lain sebagainya. Dan kita yakin bahwa sabda Allah menjadi santapan rohani bagi kita umat Kristiani. Dalam sebuah dokumen yang dinamai dengan Dei Verbum, menyadarkan kepada kita untuk membangkitkan kembali perhatian kita kepada sabda Allah dalam kehidupan gereja, bagi refleksi-refleksi teologis atas wahyu ilahi dan atas studi kitab suci, di mana dalam dokumen ini ingin menyadarkan kembali bahwa sabda Allah itu begitu penting bagi kita. Sabda Allah membuat kita mengenal Allah sendiri. Allah mewahyukan dirinya lewat sabda-sabdanya. Kita mengenal apa yang dilakukan Allah bagi umatnya. Dan sabda Allah yang tertuang dalam kitab suci itu menjadi salah satu sumber iman kita bersama dengan tradisi dan magisterium. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ketiga ini, kita diajak untuk semakin mencintai kitab suci dan setia kepada Tuhan dan sabdanya. Dan kita mohon agar sabda Tuhan berakar di hati kita masing-masing. Dengan demikian kita dapat menyadari bahwa sebagai anggota gereja, kita adalah satu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita dengarkan pada sore hari ini, bahwa kita adalah satu tubuh. Sebagai satu tubuh, kita banyak anggota. Kita tidak dapat mengatakan yang satu lebih penting dan yang lain tidak berguna. Dalam satu tubuh, kita semua saling membutuhkan. Apapun situasi kita tetaplah anggota tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Bukankah ketika satu anggota tubuh menderita, yang lain juga ikut menderita? Dan kalau yang satu bahagia, bukanlah yang lain juga turut berbahagia? Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon semoga sabda Allah sungguh menjadi semangat kita untuk bersatu dengan orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,